Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah nama kolom dari suatu data frame di Pandas. Ini adalah sesuatu yang sepertinya kita akan sering hadapi ketika kita mengolah data menggunakan Pandas ya. Jadi langsung saja, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu persiapan dulu ya. Nah, persiapannya kita perlu import Pandas ya. Import Pandas dan juga kita siapkan data atau sampel data yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempercepat saya sudah siapkan kodenya di sini. Kita import dulu Pandas. Kemudian saya punya data employees ya di sini, punya nama, name, department, age, salary ya. Datanya seperti ini. Kemudian di sini kita membuat data frame ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu ini ya, bagaimana cara membuat data frame. Kita eksekusi. Kemudian kita cek bagaimana bentuk data kita ya. Nah, data kita bisa kita lihat seperti ini ya. Kita mempunyai 4 kolom ya, dengan nama name, department, age, and salary. Semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, kita punya permasalahan seperti ini ya. Kita setting problemnya seperti ini. Bagaimana cara merubah nama kolom data frame DF di atas ke bahasa Indonesia? Atau lebih tepatnya, bagaimana cara merubah nama kolom di sini ya? Name menjadi nama, department menjadi departemen, age menjadi umur, dan salary menjadi gaji. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada banyak sekali caranya ya untuk kita merubah nama kolom dari suatu data frame ya. Tapi di sini kita akan membahas 3 cara, yaitu cara pertama kita menggunakan df.rename method ya. Yang kedua kita akan menggunakan df.setAxis method. Nah, yang ketiga kita akan menggunakan df.column property ya. Kita jadi override property di sini. Oke, kita lanjut langsung saja ke cara pertama ya. Nah, cara pertama kita menggunakan df.rename method ya. Nah, kalau kita cek di dokumentasi Panda ya, di sini ya, di data frame.rename. Jadi di sini kita bisa lihat ada mapper di sini ya. Mapper, kemudian kita bisa index atau bisa kolom atau axis ya di sini. Nah, untuk dictionary mapper di sini itu bisa sifatnya dictionary atau function ya. Makanya di sini saya siapkan dictionary. Nah, dictionary ini berisi tentang nama yang lama, kemudian kita mapping ke nama yang baru. Makanya name yang baru adalah nama, department, nama yang baru adalah department, dan sebagainya. Seperti ini. Jadi kita udah siapkan datanya, kemudian kita akan merubah nama dari kolom df ya. Nah, kita di sini tinggal masukkan saja. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini ya, kolom names di sini. Kemudian kita kasih aksis ya, sama dengan 1. Nah, kalau aksis itu sebenarnya kalau kita cek di sini ya, aksisnya itu bisa 0 atau 1 ya. Kalau 0 itu adalah untuk indeks, kalau 1 untuk columns ya. Karena kita mau merubah kolom, makanya kita pakai aksisnya 1. Maaf, saya lupa. Di sini harusnya kita eksekusi dulu. Kita juga eksekusi dulu ya. Nah, sekarang kita punya, kita bisa lihat kalau df kita sudah, nama kolomnya sudah berubah menjadi nama, departemen, umur, dan gaji. Tapi kita cek lagi ya di sini ya. Df itu isinya apa? Nah, ternyata df kita nggak berubah ya. Masih tetap name, department, age, and salary. Ini kenapa? Karena di sini by default ya, itu dia tidak merubah langsung data frame aslinya gitu. Nah, kalau kita pengen merubah data aslinya, kita pakai in place sama dengan true gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba ini. Tapi saya tidak akan coba karena saya mau mencontohkan cara yang lain, dan saya perlu menjaga df-nya itu tetap dalam bahasa Inggris ya. Begitu. Nah, cara yang di sini juga punya varian yang lain ya. Jadi kita juga bisa selain dengan cara hampir sama, tapi akses di sini selain 1 kita bisa specify columns ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dokumentasinya hanya 1 atau columns gitu ya. Makanya kalau kita kasih kolom di sini itu hasilnya harusnya sama ya.
seperti ini. Nah, di sini itu kalau kita cek lagi, maka datanya akan tetap dalam bahasa Inggris. Nah, cara yang selanjutnya yaitu ini varian juga dari yang df rename ya. Kita bisa memakai seperti ini. Jadi kita tidak usah spesify di sini, tapi kita kasih di sini ya. Kolom sama dengan ini. Nah, kalau kita dilihat di dokumentasinya, makanya ada ini ya, kolom, ada ini ya, parameter ini, argumen itu ya. Makanya di sini kalau kita specify, maka hasilnya akan sama. Ya, seperti itu ya untuk memakai df.rename. Nah, yang saya pengen tekankan lagi di sini kan ada semua nama saya specify di sini ya. Tapi kalau kita pengen merubah satu kolom saja atau dua kolom saja, jadi kita perlu cukup memasukkan nama kolom yang ingin kita rubah di sini. Begitu. Ya, ini adalah cara yang pertama. Gampang ya. Yang kedua adalah menggunakan df set axis ya. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya, df set axis itu argumennya seperti ini. Set axis itu bisa label ya. Di sini adalah list like ya. Makanya ini untuk mempercepat saya sudah siapkan ini nama kolom yang baru ya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita specify nama yang lama, kemudian nama yang baru ya. Kalau di sini itu nama kolom yang baru saja, gitu ya. Jadi kita eksekusi ini, kemudian kita bikin seperti ini ya. New column. Nah, kemudian kita kasih axisnya. Axisnya hampir sama kayak tadi ya, 1. Kalau 0 itu dia lebih ke indeks. Seperti ini ya. Nah, jadi berubah. Nama, departemen, umur, gajinya sudah berubah. Kalau 0 sama seperti tadi itu aksis yang sini ya, 012 akan diganti dengan nama ini. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, ini ada varian yang lainnya, yaitu kalau kita kasih aksisnya itu sama dengan kolom, maka hasilnya akan sama ya. Jadi ada beberapa varian dari set aksis ini, seperti itu ya. Gampang ya. Jadi kalau kita cek lagi df-nya masih dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita pengen merubah secara permanen ya, kita bisa seperti ini ya. Seperti ini bisa. Teman-teman bisa coba cara yang seperti ini selain memakai in place yang tadi. Gitu ya. Tapi saya tidak akan rubah untuk menjelaskan cara yang ketiga yang terakhir ya. Jadi begitu ya. Untuk cara kedua gampang. Oke ya, kita sekarang lanjut dengan cara yang ketiga ya. Kita akan memakai df.columns ya. df.column ini agak berbeda dengan cara yang sebelumnya. Kalau df.column ini kan bukan metode ya. Kalau yang cara sebelumnya itu menggunakan metode ya. Ya, seperti ini. Kalau ini apa sih sebenarnya df.column itu? df.columns itu kalau kita eksekusi ya, itu hasilnya adalah columns dari df kita yang asli ya. Jadi masih list dari nama kolom yang dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya gampang kalau kita mau merubahnya. Kita kalau merubahnya tinggal kita override saja ya. Kan tadi kita punya di sini data kita punya new columns ya, nama-nama yang baru. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Kemudian kita eksekusi, maka kalau kita cek ya hasilnya, maka df kita sudah kolomnya sudah berubah gitu. Nah, cara yang ini agak berbeda dengan cara yang sebelumnya yang dia tidak merubah langsung data frame yang asli ya. Tapi kalau di ini cara yang ketiga ini kita langsung merubah kolom dari data frame kita yang asli. Nah, ini teman-teman yang saya pengen teman-teman berhati-hati karena ini agak berbeda. Jadi begitu saja penjelasan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.